Apakah Anda ingin tahu bagaimana saya memperbaiki semua kesalahan plugin duplikator di WordPress? Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin muncul di situs web WordPress Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda melalui seluruh proses koreksi tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya dengan cara yang lebih didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan tingkat lanjut. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah tag chest. Dalam banyak kasus, memulihkan tag chest ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut.
Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah tagcast terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file tagcast WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file, buka pengelola file dan mencari tagcast situs web saya saat ini di public HTML. Saya akan mencari file tagcast. Dia ada di sini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya. Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat tagcast lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan. Dan ubah tagcast menjadi file zip. Misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka tagcast. Perhatikan bahwa tagcast saya benar-benar berubah. Perubahan ini disebabkan oleh plugin Leakspace Cache saya. Itu membuat perubahan, tetapi tagcast WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli tagcast. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam tagcast dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Langkah yang sangat sederhana yang dapat menyelesaikan banyak masalah adalah dengan menonaktifkan jaringan CDN jika Anda menggunakannya di WordPress Anda. Beberapa plugin dan tema mungkin bermasalah dengan konten yang tersedia melalui CDN. Jaringan seperti Cloudflare, CDN Max, dan lain-lain. Dapat dinonaktifkan sementara atau permanen untuk menyelesaikan masalah pada situs WordPress Anda. Jadi dalam contoh kita, saya akan membuka Cloudflare dan menonaktifkan jaringan CDN. Saya akan mengklik edit pada entry DNS saya dan menonaktifkan proxy. Dengan mengklik simpan, saya menonaktifkan layanan CDN dan dalam waktu sekitar 30 hingga 40 menit saya dapat mencoba lagi mengakses situs web saya. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi. Mengakses dashboard sistem hosting saya. Saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress.
PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress. Namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda. Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Salah satu cara untuk memperbaiki masalah juga dengan mengubah izin folder tempat plugin Anda diinstal. Dalam banyak kasus, seseorang mengekstrak file zip langsung ke folder WordPress tempat plugin berada. Dan ini mengubah izin dan pemilik folder, menyebabkan kesalahan kritis di WordPress. Mari kembali ke dashboard perusahaan hosting kita. Saya datang ke file, Manage File, akses pengelola file kami. Manage file kami, buka HTML publik. Akses konten WP, buka folder plugins dan di sini kami menemukan semua plugin yang terpasang di WordPress. Perhatikan bahwa mereka memiliki izin folder tertentu. Ini adalah pola izin folder di dalam web. Jika direktori Anda tidak memiliki izin ini, Anda dapat mengklik kanan, Anda dapat membuka izin dan ubah izinnya. Perhatikan bahwa izinnya adalah 755. Jika saya mencentang kotak apapun, saya mengubah izinnya. Standarnya adalah 755. Centang opsi rekursif, direktori dan file dan klik perbarui. Penting, jika Anda ingin mempertahankan keadaan asli folder, sebelum melakukan perubahan, Anda dapat mengklik kanan, masuk ke arsip, pilih format file. Dan itu akan membuat cadangan untuk Anda dengan keadaan asli. Di sini izinnya berbeda tetapi dalam file zip ini izinnya tetap sama seperti di layar Anda. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Baiklah teman-teman, jika tidak ada langkah lain dalam video ini yang berhasil menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan duplikator. Ayo! Saya sudah berada di sini di halaman wordpress.org duplikator. Sebenarnya saya akan meninggalkan tautan ini di sini untuk Anda di deskripsi. Bukan di deskripsi, di komentar pertama yang dipasangi pin. Anda dapat mengambil tautan ini di sini dan mengakses halaman tempat saya berada. Masuk ke sini, Anda akan masuk ke akun Anda akan klik di sini, dukungan. Jadi, setelah klik banyak kesaksian dari semua orang, kita akan masuk gambaran yang harus saya jelaskan sedikit. Hanya saja saya lebih dari membuat Anda dukungan. Oke?
Di sini kami akan menambahkan judul tiket kami. Kami akan menambahkan tautan ke situs web Anda. Dan sekarang tiba tip khusus kami dari video ini. Kami akan meninggalkan bagian ini di sini. Salinan ini siap di sini sehingga Anda juga bisa mendapatkannya di komentar pertama tetap. Ini akan memberi Anda semua yang perlu Anda masukkan ke dalam pesan. Untuk membuat hidup Anda lebih mudah dan kehidupan pengembang yang akan membantu Anda dengan dukungan yang akan Anda dapatkan. Mengikuti semua informasi yang telah saya siapkan untuk Anda, cukup isi di sini dan lebih memahami apa masalah Anda dan membantu Anda menyelesaikannya secepat mungkin. Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda untuk disertakan di sini adalah perusahaan hosting Anda, yang dalam kasus kami adalah Hostinger. Masukkan versi PHP Anda. Masukkan versi WordPress Anda dan versi plugin yang Anda gunakan. Oke, terakhir di sini, kami memiliki beberapa hal yang sangat penting yang tidak disertakan oleh banyak orang ketika mereka mengirim pesan ke dukungan, yaitu semua plugin aktif di situs web Anda sehingga meskipun tidak memiliki jenis koneksi apapun, di antara plugin tersebut mereka dapat menyebabkan beberapa jenis kesalahan. Plugin cache. Jika Anda memiliki jenis plugin cache apapun di situs web Anda, saya sarankan Anda menempatkannya secara terpisah, dan memperjelas apakah itu aktif atau tidak saat Anda menerima kesalahan ini. WP Debug. I mengajari Anda untuk mengaktifkan WP Debug beberapa langkah yang lalu dalam video ini. Dan jika Anda telah menerima jenis pesan apapun, saya juga sangat menyarankan Anda menempatkannya di dalam pesan ini di sini yang akan kami kirimkan ke dukungan. Oke? Dan sekarang, sebagai penutup, mari kita letakkan 2 teks singkat di sini yang menjelaskan apa yang Anda coba lakukan di dalam plugin mereka, di dalam situs web Anda dengan plugin mereka dan apa yang seharusnya dilakukannya, serta cara kerjanya untuk Anda dan apa kesalahannya yang dikembalikan. Itu saja yang perlu Anda lakukan. Ini akan membuat hidup lebih mudah bagi programmer yang akan membantu Anda, dan tentu saja akan membuat prosesnya lebih cepat. Tambahkan juga beberapa tag di sini agar lebih mudah dipahami apakah topik ini yang kami tulis dan kirimkan kepada mereka. Bagus. Dan sekarang di sini di bagian paling akhir kami memiliki 3 kotak yang dapat dicentang yang pada dasarnya merujuk pada konten yang Anda tulis di sini. 2 kotak pertama ini menurut saya tidak akan Anda perlukan, ada baiknya Anda membacanya jika itu benar-benar masuk akal dengan apa yang Anda tulis. Pesannya, Anda mungkin akan menandainya, tetapi dalam sebagian besar kasus Anda tidak perlu menandai salah satu dari 2 yang pertama ini. Saya sarankan Anda memeriksa yang terakhir, agar Anda dapat diberitahu melalui email ketika tiket sudah dijawab. Dan sekarang sedikit tambahan terakhir, selalu tulis pesan-pesan ini dalam bahasa Inggris untuk memfasilitasi dan mempercepat proses mereka merespons pesan Anda. Karena bahasa Inggris tentu saja merupakan bahasa yang mereka gunakan, karena merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di web.